Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai bilangan berpangkat. Sekarang kita akan membahas mengenai bilangan bentuk akar. Oke, kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar merupakan bilangan irasional. Apa yang dimaksud bilangan irasional? Dia merupakan suatu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Jadi, apakah semua bilangan yang ada akarnya merupakan bentuk akar? Contoh, kalau saya punya akar 1, akar 2, akar 4. Kalau kita lihat akar 1, nilainya pasti kalian sudah tahu, dia bernilai 1. Akar 4 nilainya adalah 2. Sedangkan akar 2 nilainya adalah 1, sekian-sekian. Kalian perhatikan, yang dia punya nilai bulat, dia bukan merupakan bentuk akar. Tapi yang dia tidak punya nilai yang bulat atau ini desimal tapi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka ini yang disebut bilangan irasional. Sehingga kalau kita bisa ambil contoh yang merupakan bentuk akar itu ada akar 2, akar 3, akar 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tidak semua bilangan yang ada akarnya merupakan bentuk akar. Jadi jangan sampai keliru. Contoh nih, akar 25, dia bentuk akar bukan? Kalian bisa cari nilainya enggak? Akar 25 bisa kalian cari, nilainya adalah 5. Maka dia bukan bentuk akar. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke cara menyederhanakan bentuk akar. Kita langsung ke contoh saja ya. Kalian bisa perhatikan dari situ bahwa akar A kali B kalau kita sederhanakan menjadi akar A dikali akar B. Sedangkan akar A per B maka menjadi akar A per akar B. Kita ke contoh akan lebih mudah. Misal saya punya akar 32. Maka kita rubah dulu bentuk akar 32 menjadi akar berapa? 32, 16 kali 2, ya kan? Kemudian kita ke tadi bentuk akar, bagaimana untuk menyederhanakannya? Berarti akar 16 kita kalikan dengan akar 2. Nah, akar 16 ini kalian cari nilainya. Bisa nggak? Nilainya adalah 4. Sedangkan akar 2 kita tidak bisa cari nilainya karena dia bentuk akar ya, irasional. Maka kita tulis aja akar 2. Jadi akar 32 kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Selanjutnya kalau saya punya akar 9 per 2. Nah, untuk ini maka kita rubah jadi akar 9 per akar 2. Selanjutnya akar 9 bisa tidak dicari nilainya, yaitu berapa? 3 per akar 2 tetap akar 2. Maka selesai sampai sini sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut kembali ke operasi bentuk akar. Nah, operasi bentuk akar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian tentunya, dan juga ada pembagian. Tapi yang akan kita pelajari kali ini penjumlahan terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan ya dari gambar di samping, kalian bisa lihat bahwa untuk menjumlahkan suatu akar maka dia harus punya bentuk akar yang sama. Ketika dia tidak memiliki bentuk akar yang sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Contoh, ketika saya punya 5 akar 3 ditambah 2 akar 3.
mempunyai bentuk akar yaitu sama-sama akar 3, maka dia bisa kita jumlahkan. Yang dijumlahkan cukup bilangan di depan akarnya, yaitu 5 ditambah 2. Kemudian akar 3 diikutkan menjadi 7 akar 3. Nah, kalau saya punya 2 akar 3 ditambah 2 akar 6. Kita lihat akar 3 berbeda dengan akar 6, maka kita tidak bisa menyelesaikan operasi penjumlahan untuk bentuk akar ini. Jadi selesai sampai di sini saja, tidak perlu kalian jumlahkan 2 ditambah 2. Selanjutnya untuk pengurangan. Kalau pengurangan sama dengan penjumlahan, hanya bilangan di depan akarnya yang dioperasikan, dikurangkan, tapi akarnya tetap. Syaratnya sama, dia harus punya bentuk akar yang sama. Ketika saya punya 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kita lihat ini semuanya sama, bentuk akarnya adalah akar 2, maka ini bisa kita operasikan. Maka 5 dulu ditambah dengan 3, kemudian baru dikurangi 2. Akarnya nggak hilang, tetap, yaitu akar 2. Oke, selanjutnya ini hasilnya berapa kalau dihitung? 5 tambah 3, 8, kurangi 2. Berarti dia 6 akar 2. Oke, selesai untuk yang pengurangan. Oke, sekarang kita ke operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian, saya langsung ke contoh saja agar kalian lebih paham. Ketika saya punya 6 dikali 3 akar 5, maka di sini karena hanya ada satu bentuk akar, yang bentuk akar ini jangan kalian operasikan. Yang kalian operasikan yang bukan bentuk akarnya, berarti 6 kalikan 3, yaitu 18 akar 5. Kemudian kalau punya 2 akar 242, ini bagaimana? Ini disederhanakan artinya. Maka kalau dia hanya punya satu bilangan bulat, satu bentuk akar, kita sederhanakan dulu yang bentuk akarnya. Kita rubah menjadi 121 kalikan 2. Nah, maka ini menjadi 2 kali akar 121 kalikan akar 2. Sehingga menjadi 2 kali ini 11 akar 2. Sehingga 22 akar 2. Oke, selanjutnya jika akar 7 dikali akar 6. Walaupun dia beda bentuk akarnya, dia kalau perkalian boleh dioperasikan. Kalau penjumlahan jangan. Kalau perkalian boleh. Kita kalikan jadi akar 7 kali 6. Sehingga hasilnya akar 42. Oke, selanjutnya kalau ada 2 akar 2, kita kalikan dengan 3 akar 12. Nah, di sini yang 2 kalikan dengan 3 menjadi 6. Kemudian akarnya juga kita kalikan. Berarti 2 kalikan 12. Hasilnya adalah 6 akar 24. Akar 24 masih bisa kita sederhanakan menjadi 6 kali, jangan kembali ke 2 kali 12 ya. Nanti kalau menjadi 2 kali 12 nggak bisa kita sederhanakan, karena salah satunya bukan bilangan berpangkat, jadi harus salah satu bilangan berpangkat. Artinya berapa? 4 kalikan 6. Nah, di sini 6 kali akar 4 kalikan akar 6. Akar 4 itu kan kita tahu nilainya 2, jadi 6 kalikan 2 akar 6, sehingga 12 akar 6.
Selanjutnya kita ke perkalian bentuk yang lain. Contoh 4 akar 6 kita kalikan dengan penjumlahan bentuk akar. Akar 3 ditambah 5 akar 2. Maka untuk mengoperasikan ini kita perhatikan, lihat. Nah, kita kalikan semua 4 akar 6 dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Sehingga 4 akar 6 kita kalikan dengan akar 3. Ditambah karena ini tambah. Jadi ini tambah 4 akar 6 kalikan 5 akar 2. Sehingga ini menjadi 4 akar 6 kalikan 3, 18. Ditambah 4-nya kalikan dengan 5, 20. Akar 6 kali 2, 12. Udah? Selesai sampai sini? Kita lihat dulu. Kalau akar 18 dan akar 12 masih bisa disederhanakan, maka ini belum selesai. Kita sederhanakan sampai bilangan yang paling kecil. 4-nya tetap. Kemudian akar 18 kita rubah ke bentuk perkalian 9 kali 2 ditambah 20. Kita kalikan akar 4 kalikan 3. Maka ini menjadi 4 kali akar 9 dikali akar 2 ditambah 20 kalikan akar 4 kalikan akar 3. Akar 9 itu nilainya 3. Akar 4 nilainya 2. Maka hasilnya ini kita kalikan 4 kali 3, 12. Akar 2-nya jangan hilang, tetap akar 2. Ditambah, maka ini jadi 40 akar 3. Nah, setelah ini kita lihat ini akar 2, yang satunya akar 3. Karena beda bentuk akarnya, maka tidak perlu dijumlahkan lagi. Selesai di sini. Kita lanjut lagi dengan contoh bentuk perkalian yang lain. Sekarang kita ke bentuk penjumlahan akar, yaitu 3 akar 2 ditambah akar 6. Kemudian kita kalikan dengan 3 akar 2 dikurangi akar 6. Nah, kalian lihat bentuknya. Ini sama kan? Karena ini sama, kita misalkan aja ini si A. Ini A, ya. Kemudian ini juga sama nih, akar 6. Kita misalkan aja ini B. Yang ini B. Oke? Tapi dia berbeda tanda, yaitu penjumlahan dan yang satunya pengurangan. Maka untuk bentuk A plus B kalikan A min B itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Langsung ke sini. Maka hasilnya kalau kita lihat ini jadi berapa? 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi akar 6 dikuadratkan. Maka diperoleh 3 kita kuadratkan. Ini semuanya dikuadratkan. 3 kuadrat dikalikan akar 2 kuadrat. Ya kan? Kurangi akar 6-nya dikuadratkan. Sehingga ini hasilnya 9 kali. Kalian perhatikan ketika ada suatu bentuk akar, kalau dikuadratkan, akarnya langsung hilang, yaitu jadi 2. Dikurangi berarti ini menjadi 6. Kemudian kita kalikan dulu. 18 kurangi 6. Hasilnya 12. Ini adalah cara cepatnya untuk bentuk yang seperti ini ya. Bentuk A plus B dikalikan A min B. Kalau saya lupa bagaimana Ibu? Kalau kalian lupa cukup kalian kerjakan secara manual. Berarti yang 3 akar 2 kalian kalikan dulu dengan 3 akar 2. Kemudian kalikan dengan akar 6. Kalau sudah, tinggal yang akar 6 depan kalikan dengan 3 akar 2. Kalikan lagi dengan akar 6. Kemudian kalian hitung. Itu adalah cara manualnya. Ini adalah bentuk aljabar. Penjabaran bentuk aljabar.
Oke, kita coba sekarang mengerjakan kalau soalnya akar 8 ditambah akar 5, kemudian kita kalikan akar 8 dikurangi akar 5. Nah, kalau tadi ini bentuknya sama dengan yang sebelumnya ya. Bisa dengan cara cepat kan? Sekarang kalau kita kerjakan bukan dengan cara cepat, cara manual biasa. Maka kita kalikan nih akar 8 kalikan akar 8. Kita tulis di sini. Akar 8 kali akar 8. Kemudian akar 8 yang ini kita kalikan dengan nih negatif akar 5. Berarti di sini ditambah, pasti ditambah ya, ditambah akar 8 dikali, karena dia negatif kita tulis negatif akar 5. Oke, ditambah, nah tambah lagi, selalu ditambah. Tadi sudah akar 8 selesai kan sampai sini. Sekarang kita pindah, tinggal yang akar 5. Akar 5 kita kalikan akar 8. Kemudian kita tambah lagi akar 5-nya, sekarang tinggal dikalikan dengan yang akar negatif 5. Berarti di sini akar 5 kali negatif akar 5. Oke, sudah paham ya? Untuk cara mengalikannya. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. Akar 8 dikali akar 8. Karena bilangannya sama, akarnya hilang. Jadi 8. Ditambah akar 8 dikalikan akar 5. Maka dia negatif ya. Negatif akar 40. Oke, sudah. Sekarang ditambah yang ini. Jadi akar 40 ditambah sekarang yang ini. Oke, sekarang yang akar 5 kali negatif akar 5 berarti menjadi negatif 5, akarnya hilang. Oke, kalau sudah kita operasikan, kita lihat nih. Ini sama kan bentuknya, akar 40, tapi yang satu negatif, yang satu positif. Karena tidak ada bilangan di depan akarnya, ini sama aja satu sebenarnya. Akar min sama dengan min 1 akar 40. Ini sama aja 1 akar 40. Maka yang dioperasikan, ingat, yang dioperasikan adalah bilangan di depan akarnya. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka ini hasilnya adalah 0. Sehingga kita cukup tulis 8. Kemudian ini plus ketemu min, jadi min 5. Hasilnya 3. Ini adalah cara manualnya, cara biasa mengalihkan satu-satu. Sekarang kalau cara cepatnya. Kalau cara cepatnya gimana tadi? Kalau cara cepat berarti akar 8 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Ini akarnya jadi hilang ya, karena dikuadratkan. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Hasilnya sama kan? Makin seru aja nih kita belajar bentuk akar, karena banyak sekali bentuk akar pengoperasiannya kan. Jadi kita harus luangkan banyak waktu dan energi untuk memahaminya. Sekarang kita masuk ke cara merasionalkan bentuk akar. Jadi apa itu maksud dari merasionalkan? Kalian ingat tadi, bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Artinya merasionalkan artinya adalah mengubah dari bentuk yang irasional ke bentuk rasional. Tapi di sini yang kita rubah adalah bentuk pada penyebutnya, bukan pada pembilang. Ketika saya punya A per akar B, maka kita yang rubah adalah ini. Kita rubah ke bentuk rasional, maka kita kalikan dengan akar B. Nah, agar menjadi A kalikan akar B per B. Oke. Jadi ini adalah merasionalkan bentuk pada penyebut yang masih irasional, yaitu masih bentuk akar. Kita ke contoh. Untuk contohnya, kalau saya punya 3 per akar 6.
Maka untuk ini kita harus tulis ulang dulu 3 per akar 6, kemudian kita kalikan sama dengan bentuk akar pada penyebut, yaitu akar 6. Sehingga ini jadi 3 kali akar 6, 3 akar 6, dibagi, nah ini akar ketemu akar, jadi akarnya hilang. 6. Oke. Ini berlaku ketika bilangannya sama ya. Kalau bilangannya berbeda, nggak boleh akarnya hilang, tapi dikalikan. Selesai di sini bisa nggak disederhanakan? Bisa nih, kita bagi dengan 3, hasilnya 2. Yang ini kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Jadi ini sama dengan 1 per 2 akar 6. Begitu, itu untuk yang bentuk pertama, merasionalkan. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Oke, untuk yang bentuk kedua, yaitu adalah ketika saya punya A per akar A dikurangi akar B. Nah, kalau seperti ini, nanti ini kita kalikan dengan lawan dari penyebutnya ini. Lawannya siapakah? Berarti yang tadinya negatif jadi plus akar B. Nah, seperti itu. Nanti kalian tinggal mengoperasikannya dengan dihitung ya, dikalikan. Nah, contoh ya, saya punya 4 per 3 dikurangi akar 5. Nah, kita mau merasionalkan ini. Untuk merasionalkan bentuk ini, maka kita kalikan dengan 3, lawannya negatif, plus akar 5 per 3 ditambah akar 5. Nah, sama dengan yang ini kita kalikan ya, pembilangnya dulu kita kalikan. 4 kalikan 3 plus akar 5. Kemudian penyebutnya, ingat ya, ini sama nih bilangannya, cuma beda, yang satu negatif, satu positif. Maka cukup dihitungnya gimana? Ingat nggak seperti yang tadi sebelumnya? 3 pangkat 2 dikurangi akar 5 pangkat 2. Sehingga ini hasilnya adalah, kita hitungnya nanti aja, ini tetap kita tulis seperti ini dulu aja, nggak masalah. Kalau kalian mau langsung hitung juga nggak masalah. Per ini adalah 9 dikurangi 5. Maka hasilnya 4 kalikan 3 plus akar 5 per 9 kurangi 5 itu 4. Nah, karena ini kan perkalian nih. Ya, ini kan perkalian. Ini 4 bisa kita coret dengan 4 yang ini. Hasilnya 1. Sehingga 1 kalikan yang di dalam kurung. Hasilnya 3 ditambah akar 5. Begitu, selesai. Oke, sekarang yang terakhir dari video ini akan saya jelaskan tentang persamaan bentuk pangkat. Jadi kita mau mencari nilai dari persamaan bentuk pangkat. Contoh, ketika saya punya 2 pangkat X sama dengan 16. Nilai X-nya itu berapa? Nah, untuk mencari nilai X-nya, maka kita rubah dulu 16 ke bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 4. Kalau sudah kalian lihat bilangan pokoknya sudah sama, maka sekarang kita perhatikan yang pangkatnya, yaitu X sama dengan 4. Maka nilai X-nya adalah 4. Contoh yang berikutnya adalah saya punya 2 pangkat X min 1 sama dengan 16. Sama, kita tulis dulu tetap 2 pangkat X min 1. Kemudian sama dengan kan, nah 16-nya kita rubah ke bentuk pangkat. Karena ini 2, maka dirubah ke 2. Pangkat berapa yang hasilnya 16? Tadi kita sudah mencari ya, yaitu 4. Maka sudah sama. Bilangan pokoknya 2. Sekarang yang kita perhatikan adalah pangkatnya, yaitu X min 1 sama dengan 4. Karena yang dicari nilai X-nya, maka
X sama dengan 4, negatif satunya pindah ruas kanan jadi plus 1, sehingga X-nya adalah 5. Begitu, satu kali lagi, biar kalian semakin lancar. Kalau saya punya 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Nah, sekarang kita lihat nih. 9 sama 27. 27 bisa tidak dirubah ke bentuk 9 pangkat. Berapa? Ada nggak 9 pangkat yang hasilnya 27? Nggak ada kan? Maka jangan pakai yang 9. Sekarang kita cari. Untuk 9 dan 27 dia punya FPB yang sama, yaitu berapa? 3. Ya kan? Maka kita gunakan yang 3. Nah, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita kurung dulu. Ini nilai yang 9. Kemudian kita tulis lagi pangkatnya tadi. 2X min 1. Sama dengan 27 juga 3. Pangkat berapa? 3. Maka ini adalah 27. Dah. Kemudian pangkatkan lagi dengan 4 min 3X. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan langsung kalian lihat pangkatnya saja, tapi kita hitung dulu nih yang pangkatnya. Untuk sifat bilangan berpangkat, kalian ingat nggak? Menjadi 3 pangkat kalikan 2 kalikan dengan ini. Jadi 4X min 2. Ya, 2-nya dikalikan dengan 2X juga dikalikan dengan negatif 1. Sama dengan ini jadi 3. Ini juga dikalikan nih dengan ini. 12 kurangi 9X. Oke, paham ya? 3-nya kalikan semua bilangan pada pangkat yang ini. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, sekarang kita perhatikan pangkatnya. Jadi pangkatnya adalah 4X min 2 sama dengan 12 min 9X. Kita bisa rubah posisi yang X-nya pindah ke kanan dan bilangannya pindah ke kiri. Terserah, sama aja. Kita coba yang X-nya kita kumpulkan ke ruas kiri ya. Jadi ini 4X ditambah 9X sama dengan 12 ditambah 2. Maka ini hasilnya adalah 4 tambah 9, 13X sama dengan 14. Oke, diperoleh X-nya berapa? X-nya adalah 14 per 13. Jadi dari hasil persamaan bentuk pangkat yang ini awal, dia menghasilkan nilai X-nya adalah 14 per 13. Oke, paham sampai sini? Dan tolong dimaklumi ya ketika tulisannya jelek. Karena saya sudah lama sekali tidak membuat video ini dan lama sekali tidak menulis di tab, jadi tulisannya agak jelek. Dimaklumi, nanti lama-lama insya Allah saya terbiasa dan lebih baik lagi tulisannya dan insya Allah lebih baik lagi penjelasannya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.